Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Kita kembali lagi di Renungan Pagi pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada sepanjang hari ini, adalah baik buat kita duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan sabdanya yang kudus. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan, oh, tertuju padamu, Tuhan
dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau menyembahmu Tuhan, kami mau menyembahmu Tuhan, kami mau berikan hidup kami mau berikan nafas kami mau berikan hati kami untuk mengikut-Mu Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan dan Rajaku, dan segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup, menyembah Yesus yang hidup, menyembah Yesus yang hidup. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hidup kami, dan kami mau memuji-Mu Tuhan dengan yang ada pada kami. Ini yang jadi doa kami pada pagi hari ini Tuhan, bahwa hidup kami memuliakan-Mu Tuhan. Dengan segala yang ada pada kami Tuhan, segenap nafas kami, segenap jiwa kami, kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini setiap doa ini bukan cuma sekedar nyanyian yang keluar dari mulut kami, tapi ini berasal dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Dan biar kiranya Engkau disenangkan atas segala
korban syukur yang kami naikkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah Engkau, bertahtalah Engkau atas segala puji-pujian yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat pagi. Apa kabarnya? Pada hari ini dan hari-hari selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan Allah. Satu topik yang sangat penting sekali. Kalau kita mengerti di dalamnya, kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Saya ingin membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Ini adalah cerita setelah Yesus dibangkitkan. Yesus masih bertemu berulang kali dengan murid-muridnya. Dan apa yang Tuhan Yesus bahas itu sangat penting sekali. Karena itu adalah pelajaran terakhir atau sesuatu yang sangat penting sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari Yesus bertemu dengan murid-muridnya dan menceritakan atau membahas tentang kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah itu tidak penting, maka Yesus tidak akan membahas hal tersebut. Dia tahu waktunya sangat singkat sekali, hanya 40 hari. Dia akan bersama-sama dengan muridnya, makanya dia memberikan satu pelajaran yang penting tentang kerajaan Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Apakah kita ada di dalamnya atau bagaimana kita bisa masuk atau menjadi penduduk atau warga daripada kerajaan Allah? Nah, saudara ingat pada waktu Yesus di awal pelayanan, Yohanes Pembaptis mengkhotbahkan satu khotbah. Dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaptis tahu kerajaan Allah sudah dekat karena Sang Raja sedang datang, dan pada waktu dia melihat Yesus di tepi Sungai Yordan, dia tahu bahwa kerajaan Allah sudah datang saat itu. Kerajaan tanpa hadirnya seorang raja, maka tidak menjadi kerajaan. Tetapi waktu Yesus hadir, dia seorang raja, dia adalah raja di atas segala raja, dan kerajaan Allah itu sedang datang. Kita tidak akan pernah mengerti secara utuh mengenai tentang kerajaan karena kita memang tidak hidup di dalam pemerintahan seorang raja atau negara yang kita diam atau kita tinggal adalah negara yang berbentuk demokrasi, presiden yang setiap 5 tahun sekali diganti, dan terus kekuasaan tertinggi bukan pada presiden, tetapi pada rakyat atau pada parlemen yang bisa menentukan. Tetapi kalau seorang raja itu memiliki kekuasaan yang mutlak, yang absolut. Entah raja itu yang diperintah adalah raja yang bengis, raja yang diktator, atau raja yang bijaksana. Kalau misalkan rajanya diktator, maka celakalah rakyat yang diperintahnya. Tetapi kalau raja itu bijaksana, maka makmurlah rakyatnya tersebut. Sama seperti pada waktu bangsa Israel dipimpin oleh Raja Salomo. Mereka mencapai kepada puncak kejayaannya. Karena Raja Salomo penuh hikmatnya Allah, memerintah sangat bijaksana. Nah, berbicara tentang kerajaan Allah adalah Allah yang memerintah, Allah yang menjadi rajanya, raja atas hidup kita, raja atas cita-cita kita, raja atas keberadaan kita. Nah, kita sebagai warganya atau kita sebagai anak-anaknya, kita wajib tunduk kepada pemerintahan Allah. Dan kalau kita melihat pemerintahan seorang raja, kita seharusnya menyadari. Sekarang kalau misalkan kita hidup di negara-negara yang mungkin berbentuk seperti demokrasi yang ada presidennya, rakyat berhak protes, rakyat berhak demo, bahkan sampai berjilid-jilid mereka bisa demo di depan istana atau demo menyuarakan mungkin hati nurani rakyat atau dengan berbagai macam kepentingan mereka bisa
demo terhadap pemerintah yang ada. Tetapi kalau diperintah oleh seorang raja, maka demo-demo seperti ini rasanya sudah nggak memungkinkan karena ada pengawal-pengawal yang siap mengamankan, dan raja tetap memerintah secara absolut. Itu pada sekitar zaman dahulu ya. Jadi raja memerintah secara absolut. Nah, pemerintahan atau kerajaan Allah dipegang oleh Allah sendiri. Dan kadang-kadang kalau kita pada saat kita berdoa sama Tuhan atau pada saat kita menjalani hidup kita suka protes sama Tuhan ya. Kita suka protes sama raja kita. Tetapi karena raja kita adalah Bapa kita, oke saja seorang anak bisa berbicara dari hati ke hati atau curhat kepada bapaknya. Tetapi kalau kita adalah rakyat, dia adalah raja, kita harus hormat, harus tunduk kepada raja kita, raja di atas segala raja. Sehingga pada waktu kita datang ibadah, kita harus datang ibadah dengan hormat. Karena saudara sedang menghadap raja di atas segala raja. Apa bisa saudara datang di dalam satu rapat yang sangat penting atau pertemuan yang penting, di mana mungkin seorang presiden atau seorang yang pemegang otoritas tertinggi saat itu sedang berbicara, lantas saudara sambil duduk terus makan permen karet, dan terus makan kuaci atau makan kacang, atau mungkin ya sambil lihat handphone, sambil balas WhatsApp. Rasanya kita tidak akan mungkin seperti itu. Atau bolak-balik ke kamar mandi, atau ke toilet, dan sepertinya tidak menghormati. Kita harus belajar menghormati raja di atas segala raja. 2-3 orang berkumpul, di situ Yesus berkata, aku hadir. Kalau dia hadir, raja di atas segala raja, maka kita harus memberikan attention, full attention, perhatian penuh kepada raja kita, kepada Tuhan Yesus yang sedang berbicara, atau kepada Tuhan Yesus yang sedang hadir di tempat itu bersama-sama dengan kita. Nah, pada waktu kita mengerti tentang konsep kerajaan Allah, kita akan respect kepada Allah kita. Kita akan hormat kepada Tuhan. Kita akan mengerti tentang kuasa, otoritas yang Allah berikan di dalam hidup kita. Dan renungan pagi hari-hari ke depan, kita akan berbicara lebih banyak tentang kerajaan Allah. Nah, bagaimana kita bisa memasuki kerajaan Allah atau menjadi warga kerajaan Allah? Yohanes 3 ayat 5 berkata demikian. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau seseorang tidak lahir oleh air dan roh, maka dia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Mungkin ditafsirkan ini adalah berbicara tentang kerajaan surga. Kerajaan Allah dan kerajaan surga adalah sama. Oh, seseorang tidak bisa lahir. Kalau seseorang tersebut belum lahir baru, maka dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, kita suatu saat kita akan dipanggil Tuhan. Kita yang sudah ada dalam Kristus, kita akan kembali ke surga yang kekal. Kita ada di sana. Tetapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka saudara dan saya adalah warga kerajaan surga. Air adalah berbicara dengan firman Tuhan yang memberikan pengertian kepada kita. Roh adalah karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, sehingga menghidupkan roh kita. Kita yang tadinya jauh dari Tuhan didekatkan. Dan kita sekarang menjadi warga kerajaan Allah. Kalau saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah, maka caranya kita hidup harus kita perhatikan. Caranya kita berbicara harus kita perhatikan baik-baik. Sebab apa yang kita lakukan tersebut, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu menjadi refleksi atau potret daripada seorang warga kerajaan Allah. Saya tinggal di Singapura sudah sekian lama, dan tetapi saya masih warga negara Indonesia dan saya menyandang nama Indonesia. Kalau terjadi sesuatu dengan saya, bangsa Indonesia atau negara Indonesia bisa terkena dampaknya. Kalau saya melakukan satu kejahatan, maka terus kemudian sampai masuk surat kabar seorang warga negara Indonesia, yang ditonjolkan ada warga negara Indonesianya. Seolah-olah saya mewakili daripada negara saya, Indonesia. Sehingga negara Indonesia bisa mendapatkan malu atau reputasinya menjadi buruk gara-gara ada warganya yang tinggal di luar negeri yang melakukan banyak kekacauan atau kejahatan. Karena itu, kita sebagai warga negara kerajaan Allah, kita harus menjaga hidup kita.
Ada orang mengatakan, katanya kamu orang Kristen, kok kamu demikian? Nah, kenapa istilah itu hanya berlaku kepada orang Kristen? Sebab orang-orang dunia melihat orang-orang Kristen ini, mereka punya nilai yang lebih tinggi daripada yang lain. Gayanya mereka hidup, nilai-nilai yang mereka pegang itu sangat tinggi sekali. Kalau mereka melihat ada orang Kristen yang hidupnya berantakan, atau ngomongnya kasar, atau seorang penipu, atau seorang yang kelakuannya sangat buruk sekali, mereka secara spontan mereka berkata, katanya kamu orang Kristen, kok kamu melakukan perkara demikian? Karena standar orang Kristen itu sudah tinggi. Nah, sebenarnya pengertiannya itu adalah, katanya kamu warga kerajaan Allah. Katanya kamu penduduk warga kerajaan Allah. Kok kelakuan kamu seperti ini? Dengan kata lain, kita bisa mempermalukan nama Bapa kita yang di surga. Dengan kata lain, kita bisa mempermalukan nama kerajaan Allah. Mempermalukan nama Tuhan yang menjadi raja atas hidup kita. Karena itu perhatikan caranya kita hidup. Rasul Paulus, dia seringkali menulis surat kepada jemaat-jemaat, perhatikan caranya kamu hidup. Menjadi pesan bagi saudara dan saya pada hari ini adalah perhatikan caranya kita hidup. Karena kemana saudara melangkah, kemana saudara pergi, kemana saudara berjalan, saudara sedang menyandang nama baik kerajaan Allah. Nah, di akhir daripada perjumpaan kita, saya ingin menutup dengan Kisah Para Rasul 28 ayat 31. Ini adalah Rasul Paulus. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, Rasul Paulus memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara lihat ada perbedaannya. Rasul Paulus dia mengajar tentang kerajaan Allah dan juga dia mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Nah, di sini Rasul Paulus setelah dia menerima pewahyuan dari Tuhan, dia hanya satu yang dia memberitakan, yaitu Injil Kerajaan. Injil Kerajaan. Itu sebabnya kalau saudara membaca kitab dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul, itu banyak berbicara tentang Injil Kerajaan. Injil Kerajaan. Jadi yang Yesus beritakan adalah tentang kerajaan Allah. Yang Rasul Paulus beritakan adalah tentang kerajaan Allah. Yang murid-muridnya beritakan adalah tentang kerajaan Allah. Di mana Allah memerintah sebagai raja, di mana Allah berdaulat, setan sudah dikalahkan, setan sudah dihancurkan, dan kita adalah anak-anak kerajaan Allah yang memiliki otoritas atas hidup kita dan juga atas kuasa setan. Karena itu jalankanlah otoritas kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk kami semua mengerti tentang kerajaan Allah. Untuk kami boleh mengerti Tuhan tentang posisi kami, tentang benefit kami, tentang otoritas yang Tuhan berikan di dalam hidup kami sebagai warga kerajaan Allah. Dan biarlah Tuhan hari-hari kami selanjutnya, kami ingin menjalani hari-hari kami Tuhan dengan penuh sukacita dan kemenangan. Karena itu yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Jadilah Tuhan dan Raja atas seluruh hidup kami, atas cita-cita kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa kembali.